Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farzuqna ilma wa zidna fahma. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal, su'il kibar, adabin fin nar, adabin fil qabr. Allahumma asbaha ma amsa bina min ni'ma wa bi ahadin min khalqik fa inka wahdaka ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana wa sallimna wal muslimina min qarana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita udah ada di bulan Sya'ban. 20 berapa hari lagi Ramadan? 23, 24. Ya, antara itulah 23 kalau ke 24. Muhammadiyah udah mengumumkan Ramadan jatuh pada tanggal 13 ya kalau nggak salah. 13 April. Versi pemerintah kita tunggu sidang isbat dan seterusnya. Yang pasti kita akan puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Sekarang kita ada di bulan Sya'ban. Boleh gak puasa? Boleh juga, bagus. Tapi bukan puasa wajib. Puasa apa namanya? Puasa sunnah. Sunnah. Dalam keterangan para ulama membahas tentang bagaimana teladan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Salah satunya Nabi dikatakan dalam hadis banyak puasa sunnah. Bahkan ada keterangan yang dikatakan nyambung. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dalam riwayat bisa jadi kata Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis dikatakan tidaklah Nabi puasa 2 bulan kecuali bulan Sya'ban sama bulan Ramadan. Ada pemahaman demikian. Yang Sya'ban puasa sunnah, Ramadan puasa wajib. Sampai ada demikian. Sampai gitu Nabi Muhammad kalau udah ibadah, kita jauh dari Nabi Muhammad. Meskipun demikian kita berusaha pengen meniru, mencontoh, meneladani sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban selain Nabi Muhammad, sehingga ada sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Apa dikatakan sahabat Usamah itu nanya, ya Rasulullah, ma araka tasumu ma tasumu min Sya'ban. Mungkin bahasa terjemahannya, kok engkau banyak puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah? Kata Nabi, zalika syahrun yaghfulu fihin nas. Ini bulan orang kadang-kadang lupa. Kenapa? Orang fokus di bulan Rajab, bulan kemarin, bulan keberapa? Bulan ke-7, sekarang kan bulan ke-berapa? 8, ya kan? Sya'ban bulan ke-berapa? 8. Jamaah jangan sampai lupa. 12 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Kata Nabi dalam riwayat orang lupa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sebelum bulan Sya'ban, bulan Rajab, orang perhatian. Kenapa perhatian? Karena bulan Rajab termasuk 4 bulan hurum. 4 bulan hurum. Orang, oh ini bulan hurum, bulan Rajab. Terus
Sya'ban nggak ada keterangan apa-apanya nih. Kemudian setelah bulan Sya'ban, bulan ke-9, bulan Ramadan yang orang wajib puasa. Sehingga dikatakan dalam keterangan tersebut, kata Nabi, orang lupa yaghfulu finnas baina Rajab wa Ramadan. Itu satu. Kenapa Nabi akhirnya puasa? Biar Nabi minimal buat dirinya Nabi, kemudian mencontohkan kepada kita. Kemudian satu lagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana amalan-amalan dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, wa ana uhibbu an turfa amali wa ana shaim. Saya pengen ketika amalanku dilaporkan, disampaikan, saya dalam keadaan puasa. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabi kenapa banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan sampai ada keterangan Nabi puasanya full. Kemudian ada juga analisa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Salat yang wajib 5 waktu udah nih. Terus kalau kita udah sholat yang wajib, apalagi sholat yang bagus, kata ulama, sholat yang dekat dengan 5 waktu. Apa itu? Sholat rawatib. Sebelum maghrib, habis maghrib, kita sholat rawatib. Sebelum isya, habis isya, yang wajibnya isyanya, yang wajibnya maghribnya. Sebelum sudahnya, ya menjadi rawatib. Bagus juga, gara-gara ada yang wajib. Begitu juga puasa Sya'ban, gara-gara dekat, dempet dengan bulan Ramadan. Ada pemahaman yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana rawatib jadi istimewa gara-gara dekat nempel dengan sholat fardu, begitu juga Sya'ban gara-gara nempel dengan Ramadan, maka dia juga jadi bagus, baik, ngikut, ngintil yang wajibnya bulan Ramadan. Bahkan sampai kata para ulama, kalau ada sholat yang baik setelah kalau sholat fardu jelas. Terus apalagi sholat yang bagus? Kata ulama, ya sholat rawatib. Bagus, karena apa? Dekat dengan sholat fardu. Dekat dengan sholat fardu. Sehingga ada pemahaman bagus juga. Itulah salah satu keistimewaan ataupun kebaikan yang diberikan di bulan Sya'ban. Satu lagi yang saya ingin sedikit sampaikan tentang bulan Sya'ban yang disebutkan oleh para ulama. Di bulan Sya'ban itu dikatakan adalah bulan dulu turun ayat Nabi Muhammad, ayat kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Surat ataupun ayat di surat Al-Ahzab kalau nggak salah, ayat yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turunnya di bulan Sya'ban. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, bulan Sya'ban juga dikenal dengan bulan bersalawat kepada Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu syahrus salati wassalami ala nabi. Kenapa? Karena dulu sejarahnya ketika di bulan inilah turun ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini sedikit bulan Sya'ban. Sebenarnya ada beberapa hal tentang bulan Sya'ban, cuman nanti aja kan banyak ustadznya di sini. Biar ustadz-ustadz yang lain yang membahas juga tentang bulan Sya'ban. Kalaupun udah, ya tadi mudah-mudahan menguatkan. Selain tadi dikatakan bulan salawat, bulan Sya'ban itu yang dikatakan dulu turun tentang ayat tahwilul qiblah. Kiblatnya dirubah dari ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu ayat yang turunnya ayat perintah pindahkan arah kiblat minal fawalli wajhaka syartal Masjidil Haram, dari yang sebelumnya ke Baitul Maqdis al Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu dikatakan juga di bulan Sya'ban. Yang sekarang kita ada di bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Kata ulama, Sya'ban itu gara-gara artinya adalah
Yatasya'abun, yatafarraqun, mereka bercerai-berai, berpisah-pisah, bertebaran mencari air dulu. Itu salah satu makna kenapa dinamakan Sya'ban, karena dulu bangsa Arab di bulan ini yatasya'abun, ada keterangan demikian. Fil gharat, di goa-goa untuk mencari air. Ada juga secara bahasa karena dia artinya tampak timbul di antara dua bulan, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ada bulan Rajab udah lewat, sekarang kita di bulan Sya'ban, bulan depan adalah bulan Ramadan. Bulan Rajab yang bagus di mananya di bulan Rajab? Kata ulama di 10 hari pertamanya di bulan Rajab. Sehingga ada keterangan termasuk doa bagus, doa di malam pertama di bulan Rajab. Kalau bulan Sya'ban pertengahannya, karena ada nisfu Sya'ban. Karena ada nisfu Sya'ban. Kapan jadinya nisfu Sya'ban? Malam apa berarti nisfu Sya'ban? Oh, di sini nggak ada nisfu. Nggak apa-apa, nggak ada maksudnya. Nisfu Sya'ban kita tahu pertengahan dari bulan Sya'ban. Berarti jatuhnya kapan? Malam apa nih berarti malam nisfu. Kalau sekarang kita tanggal 6 atau 7 kira-kira itu kan malam pertengahan. Jatuhnya kira-kira malam Senin mungkin. Kurang lebih perkiraan saya ngelihat kalender, kurang lebih perkiraan malam Senin, bukan malam Senin, malam Senin yang akan datang tuh pekan lagi. Pertengahan, benar, nggak tahu, bisa dilihat malam Senin atau malamnya. Nisfu Sya'ban. Jadi katanya di bulan Rajab, di 10 hari pertama yang bagus. Kalau di bulan Sya'ban, gara-gara ada nisfu Sya'ban, ada di 10 hari pertengahannya. Itu bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan, tentunya di 10 hari terakhirnya, gara-gara ada Lailatul Qadar. Ini para ulama menyebutkan. Jadi di 3 bulan berturut-turut nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ada yang istimewanya Rajab katanya di 10 hari pertama, kemudian Sya'ban di 10 hari pertengahan, kemudian Ramadan di 10 hari terakhirnya. Sya'ban kenapa di pertengahannya? Gara-gara ada nisfu Sya'ban. Banyak hadis-hadisnya, banyak juga yang dikritisi, banyak juga yang gara-gara ada banyak hadis, sehingga dalam teorinya para ulama ketika banyak ini bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Sehingga mayoritas secara sederhana yang disebutkan dalam sebuah buku bisa disimpulkan, ya malam gampang bagi Allah untuk memberikan keistimewaan kepada suatu waktu tertentu, termasuk kepada malam yang disebut dengan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam malam 15 di bulan Sya'ban. Sehingga dalam buku yang saya baca, mayoritas para ulama menyatakan benar ada keutamaannya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Pertama tadi menyatakan dia kemuliaannya atau enggak. Ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan iya berdasarkan derajat kualitas daripada hadis-hadis yang mereka kaji. Rahimahumullah ta'ala. Kemudian bagi yang menyatakan keistimewaannya daripada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, mereka juga berbeda dalam bagaimana cara kita menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam dari dulu ternyata disebutkan dalam kitab, dulu di generasi tabi'in ada yang dia menghidupkannya dengan di masjid bareng-bareng, ada yang enggak, dia melakukannya secara individu personal. Udah ada keterangan demikian. Jadi di situ dipahami dalam keterangan tersebut, ya ini ada malam istimewa, cuman bagaimana cara menghidupkannya, di situ ada keterangan perbedaan para ulama salaf as-saleh rahimahumullahu ta'ala. Bagi kita pesannya minimal adalah bagaimana tetap terus kita semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengingatkan kita dengan bulan Sya'ban ini, dikit lagi bulan Ramadan.
Sehingga ketika Nabi Muhammad banyak puasa sunnah, dipahamin latihan kita melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan kalau kita di bulan Sya'ban banyak puasa sunnah, di bulan Ramadan lebih gampang lagi melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi di bulan Sya'ban ini, disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah, bukunya udah kelar saya baca ini semuanya nih di hadapan jamaah. Jadi dari kumpulan kisah yang ditulis, yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, kumpulan kisah tersebut kurang lebih ada 50-an ya 57 hadis. Alhamdulillah sudah selesai, seingat saya kita bacakan. Malam hari ini mungkin saya akan ada beberapa yang kita ulang. Gak ada masalah diulang. Gak ada masalah diulang. Atau buku baru, buku yang ini aja kagak punya, jangan buku baru. Kalau ada yang punya bukunya alhamdulillah. Ada juga ternyata beberapa waktu yang lalu buku ini juga udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya pernah ngasih itu ke pengurus masjid, kalau Pak Anton masih ingat gitu, kalau salah ada bukunya tersebut. Kalau ada yang mau tahu, ada bukunya dalam bahasa Indonesia, buku tentang Sahih Al-Qassun Nabi, kumpulan kisah-kisah dari hadis Nabi. Cuman penulis membatasin hadis Nabi kan banyak iniannya. Hadis Nabi banyak kelasnya, derajatnya, macamnya. Penulis membatasi dari hadis-hadis yang riwayatnya dikatakan sahihul qasasin nabawi, sehingga beliau penulis menyampaikannya dengan sahihul qasasin nabawi. Karena kalau kisah-kisah macam-macam kisah-kisah, artinya ada juga orang-orang yang menisbahkan kisah kepada Nabi Muhammad SAW yang belum tentu atau bisa jadi Nabi tidak mengatakan kisah tersebut. Inilah yang mungkin juga terjadi atau udah terjadi. Makanya para ulama Allah Subhanahu wa taala bimbing, arahkan sehingga sedemikian rupa bisa menseleksi, mensaring, menyaring, meneliti sejauh mana ini salah satu keunikan, keunggulan. Jadi saya ingin mengatakan, kata ulama, Allah menjamin Al-Quran. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran, Az-Zikr, dan kami menjaganya. Itu tentang Al-Quran. Clear, selesai. Mutawatir semuanya Al-Quran. Apa itu mutawatir? Diriwayatkan oleh banyak orang, gak mungkin bohong, dusta, selesai. Al-Quran semuanya mutawatir. Terus sekarang bagaimana dengan hadis? Apakah hadis sebagaimana Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan. Kira-kira dijamin apa enggak jamaah? Kalau hadis, kalau Al-Quran tadi Allah katakan, apa kata Allah? Kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Bagaimana dengan hadis? Kata ulama, gimana kita memahami Al-Quran kalau kagak ada hadis? Sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis juga dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya hadis dijaga? Masya Allah, ilmu hadis, rumpun ilmu hadis sedemikian banyak cabang-cabangnya. Saya dulu bukan kuliah jurusan fakultas hadis atau usuluddin. Mungkin kalau ada yang jurusan hadis fakultas hadis usuluddin tahu tuh betapa banyak cabang-cabangnya daripada ilmu hadis tersebut. Ini menjadi salah satu contoh sederhana saja bagaimana Allah menjaga juga apa yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sekarang di zaman kita, kalau ada yang mau saja, kalau ada yang mau meneliti, silakan.
apa sumbernya, rujukannya tersedia, mau apa enggak. Para ulama rahimahumullah ta'ala, sehingga kita sampai kepada sekarang sederhananya kita orang awam, hadis tersebut kalau kita ahlus sunnah, kalau udah dikatakan muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, udah inilah ulama apa umat ini udah talaqqatul ummah bil qabul, udah diterima oleh umat ini, kata para ulama rahim. Ini menjadi bukti sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah hadirkan sosok-sosok seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan imam-imam hadis lainnya sampai saat ini. Banyak tuh ulama-ulama, syekh-syekh, doktor-doktor, profesor-profesor, pakar-pakar yang meneliti, mengkaji, menulis tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita bisa baca sekarang hasilnya, nikmatnya, gara-gara jasa para ulama terdahulu sampai detik ini. Sehingga ketika ada hadis Nabi, dengan kalau kita mau, kita bisa meneliti apakah hadis tersebut otentik, valid, otoritas dan seterusnya. Di kitab hadis mana dulu? Kitab hadis juga nggak hanya terbatas hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih, nggak hanya terbatas itu juga, keliru juga. Kalau kita membatasi hadis itu cuman yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, enggak. Kenapa? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim nggak pernah mengklaim hadis itu cuman ada di apa yang mereka kumpulkan, tidak pernah. Tidak pernah. Mereka bahkan mengatakan, saya menghafal misalnya ratusan ribu hadis, kemudian yang saya taruh di sini cuman berapa ribu. Kenapa? Karena yang sesuai kriteria-kriterianya menurut saya, yang syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dalam ilmu saya ini yang kuat, inilah yang saya. Yang lain yang kuat bisa juga ada, cuman beda dengan kriteria saya, belum tentu saya cantumkan. Ada juga banyak yang kayak gitu. Sehingga para ulama tidak mengatakan kalau hadis cuman di Bukhari Muslim, enggak. Ini misalnya ada kutubus sittah, selain Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, tambah lagi ada yang 9, tis'ah, ditambah Sunan Ibnu Ibn Darimi dan seterusnya. Banyak ulama buku-buku sunnah-sunnah hadis tersebut. Ada juga Musnad, Al-Imam Ahmad punya karangan Musnad, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, dan yang lain-lainnya. Kalau Al-Quran bukunya jelas satu, kalau hadis bukunya, Al-Quran kan jelas nih, misalnya ini Al-Quran yang kita cetak. Kalau hadis nggak ada yang mengklaim hadis itu cuman Riyadus Shalihin, nggak, jauh lagi. Apalagi generasi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala udah generasi yang jauh beberapa abad setelah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Nawawi ngumpulin hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih lain, sunan-sunan lainnya dikumpulin. Udah ngumpulin tuh. Jadi pembukuan hadis ya mungkin di abad ke-3, ke-4 udah clear, ke-5 udah orang tak peneliti lagi dalam hal kualitas dan lain-lainnya tersebut. Sampai sekarang mungkin menambah karena bisa jadi ada buku-buku yang belum lagi sampai dicetak, sehingga dengan cara seperti ini artinya masih dalam manuskrip bisa jadi ada demikian. Yang pasti saya ingin katakan, sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ini terikat ini dalam pengertian Al-Quran tidak bisa kita pahami kecuali juga dengan memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran dijaga, hadisnya kagak dijaga, waduh, bisa jadi ada yang cacat nih di sini. Sehingga misalnya hadisnya macam-macam, kagak jelas, hadisnya nauzubillah, hadisnya palsu, disuruh menjelaskan Al-Quran, kayak gimana jadi? Al-Quran yang sifatnya mutawatir, kemudian dengan hadis yang kagak jelas. Makanya di hadis tersebut para ulama punya kriteria, klasifikasi dan seterusnya, ketentuan dan seterusnya, sehingga tadi
hadisnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis-hadis yang mutawatir dan banyak banget hadis-hadis yang bukan mutawatir. Kalau ada hadis mutawatir tentunya kuat. Nah, hadis-hadis yang bukan mutawatir, yang ahad itulah yang banyak lagi. Dan alhamdulillah Allah hadirkan mereka-mereka para peneliti, para ulama rahimahumullah yang mengkaji, yang meneliti, yang menseleksi, yang menulis, yang memudahkan kepada kita sehingga saat ini kita bisa membacanya, mengambil buah manfaat-manfaat dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk saking banyaknya hadis-hadis yang berhubungan dengan kisah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi cerita tentang kisah sebagaimana Al-Quran. Ada gak cerita di Al-Quran? Ada. Di hadis juga ada cerita. Di Al-Quran ada cerita tentang Nabi. Ada gak di hadis cerita tentang Nabi? Ada juga. Melengkapi. Cerita yang ada di Al-Quran kadang bersifat global. Cerita yang di dalam hadis melengkapi. Contoh misalnya, silakan dibuka salah satu cerita yang menarik tentang cerita Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, cerita tentang hadis di sini nomor 9. Nah, saya demen nih cerita ini nih. Yang itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tadi 91 Surat Al-Ahzab ayat 69. Coba Bapak Ibu sekalian buka surat Al-Ahzab ayat 69. Apa di dalam surat Al-Ahzab ayat 69? Apa kata Allah? Mau akhir surat Al-Ahzab itu cuma sampai 70-an ya atau berapa itu? Mau akhir-akhir daripada surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa." Ketemu surat Al-Ahzab ayat 69 ada? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kayak orang-orang yang nyakitin Nabi Musa. Benar gak? Nyakitin Nabi Musa. Fabarrahu Allahu mimma qalu. Allah bebaskan Nabi Musa. Sekarang ada orang nyakitin Habib Rizik. Kemarin kita lihat videonya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada imam besar, masya Allah, tabarakallah. Di kata pengamat, padahal Habib Rizik udah udah ditangkap aja orang pada masih takut, udah ditangkap itu Habib Rizik udah ditangkap tuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita ngelihat videonya kan kemarin sidang hari apa? Selasa, kemarin hari Jumat. Masalah sederhana jadi kayak repot banget kata pengamat. Masalah sederhana prokes nih kan tuduhannya. Masya Allah, berlapis-lapis dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Saya teringat nih, dulu di zaman dulu Allah mengatakan nih kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita umatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adzau Musa fabarrahu Allahu mimma qalu. Di situ kalau kita nggak baca hadis, kita bingung apa maksudnya nyakitin Nabi Musa. Nabi Musa dulu ceritanya hadisnya sahih. Apa itu? Orang-orang Bani Israel ngajak Nabi Musa mandi bareng. Nabi Musa nggak mau. Apa kata orang Bani Israel? Musa cacat, dia punya kemaluan, dia punya ini dan seterusnya. Dituduh Musa macam-macam. Dituduh Musa A, B, C, D, F, G, cacat, kelainan, macam-macam dah bahasa saya. Kemudian suatu saat, karena mungkin di zaman Nabi Musa belum ada toilet, zaman kita. Zaman dulu orang mandi gimana? Ya udah kagak kayak toilet. Nabi Musa mandi, dia nggak bareng-bareng sebagaimana orang Bani Israel tersebut. Dia mandi, bajunya ditaruh di atas batu. Allah berkehendak itu batu kabur
Jamaah rahimakumullah. Ini cerita Nabi nih, saya bacakan cerita Nabi. Jadi ketika cerita tersebut dikatakan falamma faragha aqbala sabili ya'khudha wa innal hajara ada bi thawbi. Nabi Musa kelar mandi, dia balik ke batu yang pengen pakai baju, itu batu kabur. Nabi Musa panik nih, batu kabur, dikejar itu batu kabur. Yang bawa pakaiannya Nabi Musa, dengan tongkatnya tersebut dipukulin itu batu. Ketika kabur itu orang lihat Nabi Musa dibilangnya kagak mau mandi bareng gara-gara cacat, kelainan, penyakit dan seterusnya. Nabi Musa kabur mengejar batu, yang Nabi Musa lari mengejar batu, atau dikatakan dalam hadis wa innallaha rada ayyubarri'ahu, Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Musa dari apa yang dituduhkan oleh Bani Israel. Faqala yauman wahdahu fawada'a siyabu 'alal hajar summa ightasal. Nabi Musa ketika sendirian, dia mandi, dia taruh bajunya, dia buka bajunya, taruh di atas batu. Setelah selesai dia pengen ambil pakai pakaiannya, wa innal hajara 'ada bi thawbi fa akhadha Musa 'asafarahu 'uryanan. Batu kabur dengan bajunya Nabi Musa. Nabi Musa mengejar batu tersebut. Orang melihat Nabi Musa kagak pakai pakaian. Ternyata beda dengan yang mereka tuduhkan, Nabi Musa cacat, kelainan dan seterusnya. Sampai dikejar batu itu berhenti, bahkan dikatakan dipukul itu batu dengan tongkatnya Nabi Musa. Ini ada ceritanya di saya. Ini contoh jamaah rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca di surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 69. Kita kalau baca ayat doang kita nggak tahu nih apa maksudnya, menuduh Nabi Musa dan Allah membebaskan Nabi Musa dari tuduhannya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari menjelaskan, fawallahi bil hajar fawallahi inna bil hajari lanadiban min athari salasan orban. Jadi kata Nabi, cerita Nabi, batu itu ada bekasnya itu 3 atau 2 kali tersebut. Turunlah firman Allah, inilah fazalika qaulu, kata Nabi, inilah maksud dari firman Allah yang tadi kita baca. Ini contoh jamaah rahimakumullah. Di Quran ada cerita, hadis juga ada cerita yang melengkapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang bagaimana kalau misalnya Al-Quran itu dijaga, hadisnya kagak dijaga, logika kita kan? Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga bisa dipahami Al-Qurannya itu dengan baik. Karena salah satu fungsinya hadis adalah menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Fabarra'allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ini wa kana 'indallahi wajiha, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan kisahnya di surat Al-Ahzab 69. Cuman itu doang, jangan seperti orang yang Bani Israel yang menyakitin Nabi Musa dan Allah barra'ahu. Di situ terjemahannya apa? Barra'ahu, Allah bebaskan, atau apa terjemahannya? Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah bebaskan, bersihkan, Allah bebaskan dari tuduhan ataupun perkataan ataupun persangkaan mereka. Jadi ini contoh hamba-hamba Allah yang langsung Allah membebaskan, sebagaimana pembebasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ulaika mubarrauna mimma yaqul, pakai kata-kata. Makanya di dalam di dalam akidah Islam ada yang dikatakan al-wala wal bara. Apanya bara di sini? Kalau al-wala kesetiaan, al-bara kita membebaskan, kita melepaskan diri. Kita al-wala kepada orang-orang yang beriman, kita bara bebaskan diri kita dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan dan seterusnya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sini juga kata-kata barra'a, fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Ini salah satu cerita yang menarik daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahkan ada beberapa versi disebutkan Imam Muslim. Jadi hadis itu muttafaqun alaih, juga Imam Muslim dalam kitabnya Fadail. Wa qad sawfa tafiq wal hajari darban wa wallahi innahu lanadabun. Jadi Nabi Musa dikatakan, dituduh dia punya itu tadi apa namanya azimul khasyatain. Apa dikatakan Nabi Musa dituduh dia punya testis ya, kan kalau laki-laki itu kan ada biji kemaluannya. Biji kemaluannya itu dikatakan kalau gede, kalau kelainan apa situ? Penyakit apa tuh situ? Mulut atau apa istilahnya? Itu dikatakan azimul khasyatain. Nabi Musa dituduh dia punya biji kemaluan gede, sehingga dia kagak mau bergabung dengan kita nih, kata orang-orang Bani Israel, mandi bareng dan seterusnya. Dikatakan belang, pokoknya cacat, kelainan dan seterusnya. Itu tuduhan yang disebutkan dalam riwayat hadis. Karena orang Israel biasa itu yang tasiluna auratan. Lihat Nabi Musa Allah jaga, Allah pelihara nih Nabi Musa sendirian kagak mau, sehingga mereka komen, mereka tuduh, mereka katakan karena Nabi Musa tadi adar, dalam riwayat itu dikatakan wa fi riwayatin adar itu artinya tadi azimul khasyatain. Ada yang mengatakan yang lainnya tersebut. Semoga ada manfaatnya. Ini mengulang aja kisah-kisah tersebut sampai saya cari buku lain yang lebih pas membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur man nasar din. Allahumma ansur Habib Rizik Syihab ya rabbal alamin. Allahumma qawwihi wahfazhu ya rabbal alamin. Allahumma atliq sarahahu ya rabbal alamin. Allahumma innahu mazlumun fansurhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.